Tinggal di mana Ibu? Bintaro. Oh, di Bintaro. Oh, yang waktu itu Asia, pas ceramah. Oh, pas Zoom. Pas ceramah juga. Kalau Zoom pas anu ya konsultasi waris itu. Ya, siap. Baru melihat sekarang. Terus waktu khusus Bapak RT Bayangan saya nggak ngerti artinya mana sebenarnya. Masih Pak Agus apa sudah Pak Yansen? Oh, masih belum. Anggota LMK-nya belum juga? Oh, oh gini. Oh, ini masih Pak RT, masih Pak Agus. Semoga beliau beserta warganya juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rezeki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga.
Di tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Malam ini saya diminta untuk bicara tentang apa berbakti kepada kedua orang tua, terutama ketika orang tua sudah meninggal dunia. Jadi suatu hari pernah Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh seseorang dari Bani Salimah. Kata orang itu, apakah masih ada bentuk berbakti pada kedua orang tua sesudah orang tuanya meninggal dunia? Jadi apakah ada bentuk berbakti pada orang tua setelah orang tua itu meninggal dunia? Maka Rasulullah Muhammad SAW menjawab, ini hadisnya dari Ahmad dan At-Tabarani, kata Nabi Al-Qamakal, as-salatu alaihima. Yang pertama mendoakan keduanya. Yang kedua wal istighfaru lahuma, memintakan ampun untuk keduanya. Yang ketiga wa infadu ahdihima mim ba'dihima, memenuhi janji keduanya setelah meninggal dunia. Terus kemudian wasillatur rahimil lati la tusalu illa bihima, menyambung kekerabatan yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya. Maksudnya menyambung kekerabatan kerabat orang tua. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman dekatnya orang tua kita. Berdasarkan hadis yang kita baca tadi itu disebutkan ada 5 berarti ya. Ada 5 cara yang bisa dilakukan untuk berbakti pada kedua orang tua. Yang pertama, mendoakan kedua orang tua kita. Saya kira kalau doa ini semua anak bisa. Kalau menafkahi orang tua mungkin tidak semua anak mampu. Tapi kalau mendoakan orang tua, saya kira semua anak bisa. Dan doa ini diperintah, mendoakan orang tua diperintah oleh Allah. Di surah Al-Isra ayat 24 itu, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah wahai Nabi, sayangilah ya Allah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya menyayangiku saat aku masih kecil, atau sebagaimana keduanya mendidikku sewaktu aku masih kecil. Jadi ini perintah. Sehingga kalau dalam kaidah fikih itu ada teori begini, al-aslu fil amri lil wujub, hukum asalnya perintah itu adalah wajib. Maka seorang anak hukumnya wajib. Berarti kalau nggak mendoakan orang tua dosa berarti ya. Karena wajib itu pengertian dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Berarti kalau ada anak tidak mau mendoakan orang tuanya, berdosa. Kenapa? Karena mendoakan itu hukumnya wajib. Meninggalkan doa berarti durhaka pada orang tua. Durhaka pada orang tua itu haram, berdosa. Dosanya dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Nah, makanya para sahabat Nabi berijma, bersepakat. Kalau ada seorang anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, sempit hidupnya. Ini ijma sahabat. Para sahabat menasihati anak-anaknya dengan mengatakan, tarku du'a 'alal walid yudayyiqul 'aisha 'alal walad. Seorang anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya itu sempit hidupnya. Itu saya kutip dari pernyataan Abdullah As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tambil Ghafilin, dan itu ijma sahabat. Makanya seorang anak kalau ingin hidupnya lapang, kalau seorang anak ingin hidupnya dilapangkan oleh Allah, kalau bahasa Jawanya ben songgone urip enteng gitu bahasa Jawanya itu. Saya terjemahkan ya, biar beban hidupnya itu ringan. Nah, itu perbanyak mendoakan kedua orang tua.
Mungkin saya pernah cerita di sini ya. Kalau bosan ya bilang cut gitu, nanti saya cerita yang lain. Ini kisah nyata. Saat itu saya masih di Surabaya. Habis sholat subuh itu ada teman saya itu konsultasi lah, minta dimuhasabai. Dia bilang, ya saya punya, dia cerita masalahnya lah, cukup berat masalahnya. Dan bagi dia berat masalahnya, saya yang mendengar juga merasakan betapa beratnya masalah itu. Terus karena dia minta dimuhasabai, saya tanya, hubungan sampean dengan Allah bagaimana? Saya tanya gitu. Dia bilang, saya nggak ada masalah dengan Allah, katanya. Maksudnya ya saya beribadah hanya kepada Allah dan saya tidak syirik, kata dia. Saya tidak berbuat syirik. Jadi saya sama Allah nggak ada masalah. Ya wis, kalau merasa dengan Allah nggak ada masalah, yang kedua saya bilang gitu. Dengan orang tua bagaimana? Saya tanya gitu. Jadi urutannya Allah, sepakai dengan Allah di Rasulullah Muhammad SAW ya. Kemudian yang kedua adalah dengan sesama, yang pertama adalah kedua orang tua. Begitu saya ngomong orang tua itu, beliau ngomong gini kurang lebih. Ya Allah, sudah lama saya tidak mendoakan kedua orang tua saya. Dia bilang gitu. Ya Allah, sudah lama saya tidak mendoakan kedua orang tua saya. Ya mungkin kan namanya orang ya, kadang kesibukan duniawi itu yang melalaikan. Akhirnya ya sudah, doakan orang tua sampean, saya bilang gitu. Nah saat itu nggak lama kita ngobrol, kan masuk waktu duha ya. Saya dengar beliau itu mendoakan kedua orang tuanya, dan orang tuanya dibacakan Fatihah. Saya coba ngitung 11 kali gitu. Saya hitung 11 kali dia baca Fatihah untuk orang tuanya. Terus duhur ketemu lagi saya. Itu alhamdulillah sholatnya berdekatan, dan saya dengar langsung dengan kuping saya, dia mendoakan kedua orang tuanya. Ya dia bacakan Fatihah lagi orang tuanya itu. Ya saya itu kok iseng, saya hitung 11 kali. Terus kemudian saya ketemu lagi asar. Saya dengar lagi dia doakan orang tuanya. Maghrib ketemu lagi, Isya ketemu lagi. Jadi saya dengerin dia mendoakan. Saya itu berkali-kali hari itu mendengarkan dia mendoakan orang tuanya. Pak, langsung balik kuping saya. Saya masih ingat Isya itu dia berdoa untuk orang tuanya. Belum turun tangannya. HP-nya bunyi. Nokia 3315. Belum poliponik, tapi sudah lumayan kecil, nggak segede Isya. Kan ada HP jadul itu kan yang buat ganjil mobil bisa. Nah, jadi rupanya ada orang telepon mau ketemu. Dia ngajak saya ketemuan sama orang itu. Saya masih ingat betul, subuh dia menceritakan masalahnya yang begitu berat. Isya datang orang yang dengan izin Allah, masalah dia selesai malam itu. Masya Allah. Subuh dia masih lingkungan dengan masalahnya, Isya selesai. Dihajar habis itu dari duha sampai bisa mendoakan orang tuanya dengan doa yang maksimal. Makanya kalau orang Jawa bilang tadi ben songgone urip enteng ngangkat dengan wong tua. Itu ternyata ungkapan para sahabat. Tarqudu 'alal walid yudayyiqul 'aisha 'alal walad. Mendoakan anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya itu sempit hidupnya. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua, meminta ampunan bagi kedua orang tua kita. Kalau tadi doa itu kan umum ya, doa tadi umum. Ini lebih spesifik berarti, memintakan ampunan untuk kedua orang tua kita. Di Al-Quran itu ada beberapa contoh. Ini saking pentingnya memintakan ampunan untuk kedua orang tua sampai Allah contohkan beberapa dalam Al-Quran. Ini kalau nggak penting nggak mungkin Quran contohkan. Kayak doa untuk anak. Itu kalau nggak penting nggak mungkin Allah contohkan sampai beberapa doa untuk anak itu. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samiyud du'a, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kalau bukan karena hal yang penting nggak mungkin Allah ajarkan. Rupanya mendoakan kedua orang tua itu, memintakan ampunan maksudnya untuk orang tua itu saking pentingnya, itu sampai Allah contohkan dalam Al-Quran. Antara lain itu di surah Nuh. Surah Nuh ayat 28. Allah contohkan sebuah doa, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Rabbku, ampunlah untukku dan untuk kedua orang tua. Diminta ampun untuk kita dulu, baru untuk kedua orang
Dan untuk siapapun yang masuk ke rumahku dengan dalam keadaan beriman, tentu semua mukminin mukminat. Ini ada dalam surah Nuh ayat 28. Terus ada lagi, itu tadi doanya Nabi Nuh ya. Nah ini doanya Nabi Ibrahim. Ada di surah Ibrahim ayat 41. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wa rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunlah untukku kedua orang tuaku dan untuk mukminin pada hari di mana hisab ditegakkan. Jadi ini termasuk contoh-contoh istighfar yang dicontohkan dalam Al-Quran. Jadi saya ulang, kalau nggak penting banget dan mungkin kurang sampai mencontohkan itu. Bahkan memohon ampun bagi orang tua juga merupakan salah satu amal yang bisa menaikkan derajat orang tua kita di akhirat nanti. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi salihi fil jannah. Fa yaqulu ya rabbi anni li hadi wa yaqulu bi istighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Lalu ia berkata, wahai Rabb, dari mana semua ini? Maka Allah berfirman, dari istighfar anakmu kepadamu untuk. Jadi doa minta ampunan untuk kedua orang tua itu bisa mengangkat derajat orang tua kita. Bahkan yang versi At-Tirmidzi yang saya pernah baca, yang versi At-Tirmidzi ya, itu ada orang tua yang ada dalam kumpulan Sahih diskusi itu hadisnya. Di At-Tadhkirah juga ada insyaallah, dan ibu udah lupa semua itu. Jadi tahu aja. Jadi di situ itu disebutkan satu riwayat tentang seorang tua yang meninggal dunia, yang awalnya kuburnya sempit, lama-lama melapang bahkan laksana istana. Terus kemudian orang ini bertanya, ya Allah, kubur saya kok jadi begini indahnya? Apa sebab nih kubur saya kok begitu indahnya? Kata Allah dalam hadis qudsi itu, ini karena istighfar anakmu untuk. Ini karena istighfar anakmu untuk. Jadi istighfar dari anak terutama, baik anak kandung maupun anak orang, maksudnya anak angkat, anak asuh, macam itu, doa itu sangat membantu untuk kedua orang tua kita terutama. Makanya di samping doa secara umum, jangan lupa doakan ampunan untuk kedua orang tua kita. Itu seperti itu. Mungkin sedikit problem bagi Bu Purnama ya, Gunani. Karena Nun Sewu ayah beliau kan wafat dalam keadaan masih bukan sebagai seorang muslim. Saya pernah sampaikan di sini mungkin, walaupun ini pendapat yang tidak populer ya. Kalau pendapat yang umum memang tidak sampai. Pendapat umumnya para ulama tidak sampai karena beda iman. Tapi memang ada yang menarik dalam tafsir Ibnu Katsir itu, ketika beliau menafsirkan surah At-Taubah ayat 80. Ayat 80. Di situ disebutkan sama saja wahai Nabi, apakah kamu mintakan ampun atau tidak mintakan ampun? Allah tidak akan ampuni walaupun kamu mintakan ampun untuknya 70 kali karena dia kafir. Itu sebab nuzulnya kematian Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor Bu. Yang kakinya semut boleh selonjor. Ke gajah. Mau selonjor Bu. Nah, jadi kalau kita memahami mungkin berarti percuma dong kita mintakan ampun nggak nyampe kan? Tapi di dalam hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam hadis itu, Al-Qamakal, dan beliau tidak mengomentari apapun riwayat itu. Dikatakan dalam riwayat itu, Nabi mengatakan Al-Qamakal, ya sudah, kalau 70 kali tidak Allah ampuni, saya akan minta ampun 70 kali lagi. Kalau tidak diampuni juga, saya akan mintakan ampun 70 kali lagi. Kalau tidak diampuni, saya akan mintakan ampun 70 kali lagi. Pokoknya mintakan ampun terus. Serah Allah udah. Itu seperti itu. Sebenarnya ada tambahan lagi. Kalau ini sebenarnya tambahannya agak menghibur sebenarnya Bu Nani ini. Itu yang ada versi Bukhari Bu Nani. Di versi Bukhari itu, ini konsumsi ceritanya.
Ada di hadis Bukhari Gunani itu satu riwayat tentang Abu Lahab itu. Tentang Abu Lahab. Ini dikutip dalam Sahih Bukhari. Ketika Abu Lahab sudah mati, ada seorang sahabat Nabi namanya sahabat Abbas. Itu bermimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab kan kita tahu dia mati dalam keadaan kafir, bahkan ada nas Qur'annya ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kata Abbas, sahabat Abbas radhiyallahu anhu, Abu Lahab, apa yang Allah perbuat padamu sepeninggalmu? Kalau kata kita, habis saya disiksa oleh Allah. Habis saya disiksa oleh Allah, kecuali hari Senin. Kenapa hari Senin? Kata Abu Lahab dalam mimpinya itu, dalam mimpinya sahabat Abbas, beliau mengatakan, pada hari Senin itu aku pernah berbahagia dengan kelahiran keponakanku Muhammad. Saking senangnya beliau potong kambing, akikah. Saking senangnya beliau sampai memerdekakan budaknya yang mengabari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Para ulama yang menjadikan hadis sebagai dalil itu berpendapat bahwa berbahagia dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW itu dengan cara bersedekah itu adalah merupakan bagian dari cara untuk meringankan siksa kubur. Kata para ulama, kalau orang kafir saja diringankan, apalagi kita. Nah, pertanyaannya, hubungannya sama Bu Nani apa coba? Ya nanti Bu Nani sedekah karena berbahagia atas kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, atas namakan ayahnya aja. Siapa tahu, kan negosiasi ya, siapa tahu. Jangan cuma hari Senin kalau gitu. Senin tak salah, Kamis cuma satu. Ya, sedekah. Ya Allah, ini sedekah atas nama kebahagiaan saya untuk Rasulullah Muhammad SAW. Semoga sampai kepada papi saya. Mohon aja sama Allah, mudah-mudahan. Abu Lahab aja Allah ringankan siksanya. Nah ini, tapi ini anu ya. Oh, maha banget lah, khawatir. Ya, itu ya. Untuk ibunda beliau kita doakan semoga diberi hidayah iman dan Islam, amin. Dan kita semua Allah sempurnakan iman Islam kita semua, amin. Saya pasti kasih tema ini yang ngomong Bu Nani, saya ingat beliau banget. Oke, lanjut. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, menunaikan wasiat keduanya. Yang ketiga berarti menunaikan wasiat keduanya. Tadi kan ada menunaikan janji orang tua ya. Nah, jadi menunaikan wasiat keduanya atau janji keduanya. Amalan selanjutnya yang bisa dilakukan untuk kedua orang tua yang sudah meninggal adalah menunaikan wasiat keduanya. Maka dari itu di antara hal yang pertama kali perlu dilakukan setelah meninggalnya kedua orang tua itu adalah menunaikan wasiat keduanya. Maaf, urutan yang tepat adalah bayar hutangnya kalau ada ya. Baru kemudian wasiatnya. Baru setelah itu waris, bagi waris. Oh, mau diurut lagi, biaya pemakamannya, pembayaran hutangnya, tunaikan wasiatnya, baru waris. Kalau mau diurut detailnya ya. Jadi biaya pemakamannya, terus hutang kalau ada, wasiat kalau ada, baru kemudian waris. Kalau ada yang diwariskan. Kenapa? Yang mana? Begini, bagus. Kalau yang meninggal seorang istri itu bisa diambilkan dari harta suami karena itu kewajiban suami. Tapi kalau yang meninggal suami bisa diambilkan dari hartanya sendiri. Sebelum ini bisa diambil dari harta waris. Kalau bawa anaknya mau patungan silahkan, tidak ada masalah. Tapi tidak wajib diambil dari harta anak, tapi diambil dari harta waris yang ada. Kalau yang meninggal istri dari harta suami. Jadi suami nggak punya harta, maka diambil dari dari harta peninggalannya. Itu dibikin gitu aturan. Bagus. Uang takziah itu kan hadiah untuk keluarga yang ditinggal sebenarnya. Kalau perintah Nabi kan ketika sahabat Ja'far wafat itu Nabi bilang gimana? Ij'alu li ali Ja'far ta'aman. Buatkan makan untuk keluarga Ja'far. Jadi itu uang takziah itu untuk keluarganya. Nah, pertanyaannya,
keluarganya itu siapa? Terutama yang tinggal bersama ya. Terutama yang tinggal bersama. Karena orang takziah pasti tujuannya ngasih keluarga itu. Bahwa kemudian nanti, jadi itu sifatnya hadiah. Hadiah yang menghibur ahli keluarga atau ahli waris yang ada itu. Terserah mau digunakan apa, nah itu hak mereka semua. Di musyawarahnya aja lah gimana baiknya itu. Ya, kalau takziah kan macam-macam ya. Ada takziah yang pembuang-buangnya gitu. Itu berapa sih harga kembang satu itu? Tergantung. Ada kan diuangkan kan lumayan itu ya sebenarnya. Kadang orang itu sih. Ya macam-macam sih nggak bisa ngomong. Uang saja. Jadi itu intinya ya. Jadi kalau orang tua punya wasiat tapi kalau nggak punya wasiat ya sudah langsung bagi waris. Kalau memang ada tinggalan warisnya. Karena ada ninggalin juga ninggalin utang kadang naudzubillah min syarri itu. Terus kemudian yang keempat, menyambung silaturahim yang tidak bisa tersambung kecuali dengan keduanya. Maksudnya kita tidak akan punya hubungan rahim kecuali melalui beliau, seperti misalnya paman, bibi, pak lek, bule, pak de, bude. Nah, jadi kalau ibu masih ada nggak paman, bibi, pak? Nggak ada semuanya, meninggal semua udah. Kalau itu masih ada, sambung. Ya berarti tinggal keponakan bapak berarti ya, sepupu ya. Atau itunya apa? Iparnya gitu, bukan kandung. Ipar ya, berarti persambungan karena pernikahan ya, bisa juga itu bisa. Ya pokoknya kita berusaha nyambung kekerabatan dengan keluarganya orang tua. Yang problem itu pernah satu saat saya tanya oleh orang gini, kan ayahnya itu punya belum duda terus nikah lagi gitu ya, menduda terus menikah lagi, terus selang berapa waktu istrinya itu menggugat cerai suaminya gitu. Dan akhirnya suaminya meninggal, bapaknya jamasnya itu meninggal. Dia bingung apakah dia harus masih nyambung dengan ibu sambungnya itu yang notabene sudah cerai atau gugat cerai ke bapaknya. Ya saya bilang kalau memang masih memungkinkan untuk disambung silahkan disambung. Tapi kalau tidak mungkin ya nggak harus. Kenapa? Karena sudah putus kan, sudah cerai kan. Sudah cerai. Jadi karena kalau sudah cerai itu kan sudah bukan suami istri lagi. Jadi saya terserah jenengan lah saya bilang. Karena takutnya juga terjadi fitnah juga kalau seandainya dipaksakan untuk disambung karena mengingat sebelum meninggal itu statusnya sudah cerai, khulu, itu yang saya tahu. Baik, terus kemudian yang kelima, berbuat baik kepada sahabat orang tua. Abdullah bin Umar pernah ketemu dengan sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu an. Beliau memberikan hadiah kepada si Badui itu dengan mengatakan, ditanya oleh orang, Anda hadiahkan sorban Anda yang bagus itu kepada dia, ya. Karena dia sahabat ayah saya. Jadi beliau sangat menghormati sahabat-sahabat ayahnya. Maka kalau kita ketemu dengan sahabat ayah kita, sahabatnya, hormati beliau. Sebagaimana ayah kita bersahabat baik dengannya, maka kita pun bersahabat baik kepada yang bersangkutan. Itu diantara cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Ada beberapa riwayat dalam masalah ini. Yang pertama, hadis riwayat Muslim ya, inna min abaril birri silatul rajuli ahla wuddi abihi. Sesungguhnya kebajikan yang paling utama adalah apabila seseorang menyambung hubungan dengan keluarga sahabat ayahnya. Ada lagi di hadis yang lain, man ahabba ayyasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi ba'dahu. Hadisnya riwayat Ibnu Hibban. Barang siapa yang ingin menyambung ayahnya di kuburnya, maka sambunglah hubungan dengan teman-teman ayahnya semasa hidupnya. Jadi, supaya kita tetap terhubung dengan ayah kita, maka sambung hubungan dengan teman-teman ayah kita. Supaya ada hubungan antara kita dengan ayah kita, karena kita masih punya hubungan dengan sahabat-sahabat ayah kita. Jadi kalau kita ketemu dengan sahabat-sahabat kita, hormati, muliakan sebagaimana ayah kita dulu menyayangi. Dan kalaupun misalnya orang sahabat itu meninggal, keluarga sahabatnya juga kita sambung kebaikan kepada mereka sebagaimana dulu ayah kita menyambung kebaikan kepada mereka. Itu yang kalau kita merujuk pada hadis itu ya, kepada hadis yang tadi itu. Kalau kita rinci dalam fikih itu, ini ada beberapa catatan yang saya punya. Di samping mendoakan, ada melunasi hutangnya, menunaikan janjinya, menjamu silaturahim dengan kerabatnya,
bersedekah untuknya. Ini yang tidak disebutkan di dalam yang 5 tadi. Bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Jadi begini ya, sebenarnya gini sih. Semua kebaikan kita sudah diotomatiskan orang tua dapat bagian. Ini hari ini kita pengajian di sini nih. Sudah diotomatiskan nih kedua orang tuanya Pak Aswin, kedua orang tuanya Ibu Ratna, diotomatiskan dapat bagian pahala dengan beliau yang sedang mengadakan pengajian di sini sekarang ini. Kenapa? Karena Pak Aswin dan Ibu Ratna hasil usaha kedua orang tuanya. Sehingga kedua orang tuanya diotomatiskan dapat bagian pahala itu. Itu seperti itu. Nah, namun Islam itu mengakomodir rasa. Karena ada beberapa sahabat Nabi itu yang ada rasa pengen sedekah atas nama orang tua, disebut orang tuanya. Dan Nabi tidak melarang. Sehingga pernah saya ceritakan di sini kan ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, namanya Sa'ad Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi qad matat atasaddaqu anha." Wahai Rasulullah, ibuku telah wafat. Apakah bisa saya sedekah atas nama orang tua saya? Kata Nabi, qala na'am. Oh ya, bisa, kata Nabi. Ayul afdal, apa yang paling utama ya Rasulullah? Kata Nabi, as-saqi, memberi minum. Nah, saat itu orang butuh air ya. Maka beliau membuat sumur. Kata dosen saya, Allahyarham Profesor Dr. Kiai Haji Faisal Haq MAG, beliau cerita sampai sekarang ini sumur itu masih ada. Itu namanya Saqawatu Ali Sa'din. Sumur wakafnya keluarga Sa'ad. Itu pahalanya untuk ibunya. Yang sedekah dapat, nggak usah khawatir. Nah, ibunya dapat lebih khusus lagi karena anaknya menghadiahkan secara khusus. Bapaknya kecipratan juga sama. Cuma karena itu mungkin saat itu ibunya yang beriman ya, sehingga dia atas sama ibunya. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian itu sedekah atas sama orang tua. Utamakan sedekah itu hal-hal yang sifatnya mengalir ya kalau bisa. Ya dalam bentuk terserah modal usaha, masjid, musola, majelis taklim, beasiswa sekolah, perbaikan jalan, sumur pengadaan sumur bersih dan macam-macam terserah. Yang penting pahalanya terus mengalir orang, atau pengadaan Al-Quran atau pengadaan buku-buku di perpustakaan pesantren misalnya dan bla bla, masih banyak lagi yang lain. Yang insya Allah pahalanya itu terus mengalir. Terus kemudian yang berikutnya adalah meneladani sifat-sifat baik orang tua kita. Jadi uswah hasanah orang tua kita itu kita terus kembangkan. Maka kadang di satu keluarga itu ada tradisi-tradisi yang perlu teruskan, di mana orang tua yang punya tradisi itu akan mendapatkan keuntungan kalau tradisi baik itu diteruskan. Contoh misalnya gini, ini di keluarga Pak Haji Israfil kan ada pengajian ini, ada pengajian keluarga, walaupun secara online. Harapannya nanti anak turunnya itu melanjutkan ini terus. Karena ini kan uswah hasanah dari zaman ketika Pak Haji Israfil masih ada sampai sekarang. Itu sampai anak, cucu, mantu cucu, cicit, semuanya ikut. Nah, ini kebiasaan yang baik yang harus diteruskan supaya Pak Haji Israfil dan Ibu itu mendapatkan bagian pahala yang terus mengalir. Karena uswah hasanahnya itu dilakukan, diteruskan, dilanjutkan. Ya saya nggak tahu masing-masing kita punya tradisi apa. Jadi kalau misalnya kayak di keluarga saya, bapak saya itu wanti-wantinya cuma satu. Pokoknya semua anaknya harus ngajar. Semua anak, karena kan semuanya masuk pesantren ya. Jadi kan pokoknya harus ngajar. Jadi apapun harus ngajar. Bahkan saya diwanti-wanti walaupun nanti jadi menteri ya tetap harus ngajar. Bu menteri apa? Agama. Pokoknya jadi apa saja harus ngajar. Itu tradisi di keluarga kami. Sehingga semua anak beliau itu, kakak saya sampai anaknya terakhir adik saya itu semuanya ngajar. Walaupun ada yang di pemerintahan, ada yang di pendidikan, ada yang ya artinya semuanya harus ngajar semua. Jadi apapun harus ngajar. Itu tradisi di keluarga saya. Harus berjuang juga. Tidak boleh tidak berjuang. Harus berjuang untuk agama, lillahi kalimatillah, harus berjuang. Karena doktrin keluarga kami itu kalau tidak berjuang durhaka pada Allah. Jadi berjuang itu sebuah kewajiban. Dimanapun berada harus berjuang. Harus berjuang menegakkan kalimat-kalimat Allah. Enggak tahu, ya tentu semampunya. Sebisa yang bisa dilakukan.
Semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa melanjutkan kebiasaan baik di keluarga kita. Amin Allahumma amin. Nah, terus kemudian menjaga nama baiknya, menjaga nama baik kedua orang tua kita. Kalau kata para ulama gini, jadikanlah orang yang melihatmu itu tergerak juga untuk mendoakan orang tuamu. Jadi saking senangnya orang kepada kita karena baiknya akhlak kita, kebaikan kita, sampai begitu seseorang melihat kita tergerak untuk juga mendoakan kedua orang tua kita. Masya Allah, Pak Asri. Semoga jadi tidak hanya mendoakan Pak Asri, tapi mendoakan orang tuanya itu. Nah, tidak hanya melihat Bu Ratna, tapi juga mendoakan orang tua kedua Bu Ratna. Kedua orang tua Bu Ratna. Nah, jadi jadikan kalau bisa seperti itu. Kalau dulu Nabi Yakub itu berpesan kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, jangan sampai perbuatanmu merusak kehormatan nasabmu yang mulia. Jadi beliau ini dari keturunan yang mulia, pesannya jangan sampai perbuatannya bisa merusak nasabnya yang mulia itu. Itulah yang buat Nabi Yusuf ketika dirayu oleh Zalihah tidak mau untuk diajak berzina itu, beliau tidak mau. Di antara hal yang diingat Nabi Yusuf adalah pesan ayahnya itu. Jangan coreng kehormatan nasabmu yang mulia dengan kehinaan perbuatan. Maka jaga nama baik orang tua kita dengan cara kita terus berbuat baik dan memperbaiki hubungan dengan Allah maupun dengan sesama. Itu di antara. Kemudian menutup aib beliau, aib orang tua kita. Kadang mohon maaf ya, di internet anak itu ada obrolan tentang orang tua kan. Nah, kadang sampailah pada pembahasan di mana dia sih ada hal yang aku nggak suka dari papa itu gini. Nah itu gini, kalau sekiranya tidak perlu dibicarakan, jangan dibicarakan. Bicarakan baiknya saja. Karena ingat ya, kesaksian kita tentang orang tua kita itu menjadi penilaian Allah atas orang tua kita. Jadi kalau yang kita bicarakan kebaikannya saja, maka insya Allah beliau baik dalam pandangan Allah. Tapi kalau kita tidak bisa menahan diri, dan karenanya kita membicarakan keburukan orang tua kita, ngerinya itu menjadi penilaian Allah untuk orang tua kita. Karena kata Nabi Okamakal, kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Kalaupun terpaksa kita harus mengkoreksi orang tua kita, itu lebih kepada untuk membuat pelajaran. Dan tutup dengan pernyataan bahwa, tapi saya disaksi orang tua saya adalah orang yang baik. Apabila ada kekurangannya pasti. Misalnya di antara obrolan saya sama istri, misalnya terkait dengan pendidikan kadang. Saya sering merujuk gini, dulu kalau ayah saya gini-gini. Kadang istri saya komentar, kalau bapak saya dulu beda lagi gini-gini. Nah, tapi itu saya tutup. Karena itu koreksi untuk aneh ya, untuk supaya kita bisa menerapkan pendidikan, melihat orang tua, terus dalam kontekstualnya sekarang bagaimana, jadinya kan kita berdua itu. Ini bagaimana? Ya, kadang ada diskusi juga yang menyerempet, terpaksa ngomong kejelekannya. Tapi selalu saya puncai dengan pernyataan, tapi saya jadi orang tua saya adalah orang tua yang baik, karena beliau sudah memenuhi amanah sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Ada kekurangannya pasti namanya manusia. Itu tugas saya sebagai anak untuk mendoakan beliau semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekiranya perlu dibicarakan. Jadi tetap puncai dengan pernyataan bahwa kita menyaksikan beliau adalah orang yang baik. Bahwa kemudian sekiranya tidak perlu dibicarakan, tidak usah. Tahan saja, bicarakan kebaikan orang tua kita saja. Kemudian di antara hal yang patut dilakukan adalah rukun dengan sesama, dengan sesaudara terutama. Karena bertengkarnya dengan sesama saudara itu menyedihkan orang tua kita. Apa yang buat beliau sedih di masa hidup itu akan buat beliau sedih saat kematiannya gitu. Ya namanya bersaudara, model saudara itu macam-macam. Ya ada yang ya baik-baik saja, tapi ada yang kadang bikin kemerungsungnya hati. Ya, itu biasa. Ya. Tapi spirit yang kita bangun adalah begini, bahwa kita bayangkan aja, yang dimaui oleh orang tua kita apa? Rukun kan? Ya sudah, rukun saja. Kita berusaha ambil baiknya saja. Kita jangan ambil posisi pecahnya, karena kita membayangkan kalau orang tua kita tahu kita berantem, apa yang terjadi kira-kira? Pasti orang tua kita nggak suka kan? Sudah kita berusaha ngalah. Ini saya sedikit cerita ya. Allah yarham ibu saya itu kan Allah ganjar beliau itu meninggal di hari Jumat, terus mengeluhkan sakit perutnya, terus kemudian dia masih sebagai pejuang aktif dalam dakwah di jalan Allah. Jadi kalau saya boleh kata ibu saya kan syahidnya tikel-tikel. Saya mencoba mengambil hikmah kenapa beliau kok sampai diganjar oleh Allah dengan
kemuliaan yang sebegitunya menurut saya ya, sebenarnya yang saya pahami. Satu ciri khas beliau yang saya kenal betul tentang ibu saya itu apa? Beliau selalu kalau ada masalah dengan saudara kandungnya terutama, beliau berusaha mengatakan bagaimanapun juga dia saudara saya. Jadi saya harus berusaha tetap baik. Ya, beliau itu banyak mengalami. Nah, jadi dan semangatnya selalu menyatukan. Ayo Mas, Bang. Jadi semangatnya selalu menyatukan, merukunkan. Jadi bukan memecahkan. Rupanya semangat mendamaikan, semangat merukunkan itu pantas kalau beliau diganjar oleh Allah dengan husnul khatimah. Itu seperti itu. Itu diantara yang saya ambil pelajaran dari ibu saya, Allah yarham itu. Jadi semangatnya itu bukan manas-manasi, bukan bikin orang itu merungsung, tapi berusaha menyatukan. Berusaha menyatukan, berusaha mengalah, berusaha. Dan bayangannya kita jadi, kalau bahasa beliau itu, kalau ngomong ke saya gini, bagaimanapun juga dia saudara saya. Saya tahu beliau kesel itu sama saudara, beliau kesel sama saudaranya. Cuma beliau mengatakan, ya bagaimana dia adalah saudara saya, kata ibu saya gitu. Saya harus berusaha baik. Ya. Harapannya tadi, orang tuanya bahagia. Itu bagian dari berbakti pada kedua orang tua itu. Dan yang terakhir, sebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu ini menarik ya. Nabi itu dalam redaksi terkait dengan ilmu itu, ada redaksi begini, ada redaksi. Dan ilmu yang dia sebarkan dan yang dia ajarkan. Jadi ada istilah diajarkan, ada yang disebarkan. Ini konteksnya apa? Kalau dia ustaz, dia ustazah, atau dia guru lah gitu ya, itu pasti mengajarkan dan menyebarkan sekaligus. Tapi ada orang yang kan, mohon maaf, bukan ustaz, bukan ustazah, bukan guru juga, tapi dia bisa ambil posisi di sini. Caranya gimana? Ya, betul. Atau adakan kajian. Kalau saya sering ngomong ke jamaah-jamaah yang anaknya masih aktif kerja di kantor-kantor itu, yang di kantornya nggak ada pengajian, colek itu. Nah, adakan pengajian di kantor kamu. Nah, itu kalau dia babat alas mulai pengajian di kantor itu sama dengan menyebarkan ilmu. Walaupun bukan dia yang ngajar, tapi ustadz misalnya. Atau dia tadi hasil dari kajian apa di-share di keluarga, di grup, atau ngobrol dengan suami, dengan anak, itu bagian dari menyebarkan ilmu juga. Atau ya tadi wakaf buku, wakaf Al-Quran misalnya. Di perpustakaan pesantren itu banyak yang butuh buku itu sebenarnya. Nah, itu merupakan bagian dari menyebarkan ilmu juga. Mencetak kader-kader ilmu juga. Akhirnya kacang balinya tinggal dikit juga itu. Udah, saya bercanda, jangan. Nah, tadi kan Bu Yana sama Pak Agus. Memang susah berhenti. Kalau udah kacang, Bercanda. tahu deh nggak sama. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo silakan. Silakan Bapak Ibu. Yang mau tanya, protes, marah boleh. Masalah itu masalah yang lain boleh. Ini Bu menanya Bu. Monggo. Mau nanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai menyambung silaturahmi, Ustaz. Kan tadi dengan sahabat orang tua atau ibu atau ayah. Tapi ada kadang-kala kan ada juga tuh yang kurang baik hubungannya orang tua kita dengan saudaranya tersebut. Ya. Nah, itu bagaimana ya cara kita menyambung silaturahmi? Di satu sisi kita iya ya udah, maksudnya masalah yang dulu sudahlah gitu ya. Kita sambung lagi. Tapi sebenarnya hubungannya mereka kurang baik. Jadi gini, justru dalam hadis Sahih Bukhari itu disebut dengan silaturahim itu bukanlah saling membalas kunjungan, bukanlah saling membalas hadiah. Disebut silaturahim yang sesungguhnya itu adalah ketika justru kita memperbaiki hubungan dengan orang yang tidak baik hubungannya dengan kita atau dengan keluarga kita. Jadi kalau justru dulu orang tua kita misalnya tidak berhasil membangun silaturahim dengan beliau, maka diupayakan di level kita berhasil. Bahwa kemudian tidak berhasil juga nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha. Justru dalam hadis Sahih Bukhari, silaturahimnya sesungguhnya itu Bu Ratna. Ketika Bu Ratna berusaha berjuang untuk tersambung hubungan baik antara ibu dengan beliau, yang dulu bapak ibu misalnya tidak berhasil, papa ibu tidak berhasil misalnya. Tapi ini memang enak ngomongnya aja sih memang ini. Kadang prakteknya sulit deh pakai dalam. Ya, Enak ngomongnya aja ini kadang. Karena bikin hati. Ya memang makanya karena sulit pahalanya surga. Kalau gampang hadiahnya kipas angin.
Pasangin ini nih. Satu lagi tuh. Silakan. Ya, menyangkut tadi waris gitu ya. Tadi ya. Waktu itu sudah pernah dibahas sih, cuma ini aja. Jadi misalnya nih ya, ada warisan itu tanah atau rumah. Nah, tetangga sebelah kanan sebelah kiri udah ngambil gitu ya. Apakah kita harus menyatakan bahwa kembalikan gitu, atau ya sudahlah gitu, udah diambil gitu. Mungkin orang tua kita dulu kesel ya diambil gitu, tapi kita sebagai anak ya udahlah, gimana gitu ya, males ribut gitu, atau memang karena itu hak kita harus ambil gitu. Baik. Ini bukan hal yang baru ya, jadi banyak orang yang mengalami hal yang serupa. Cuma saya mau pesankan gini aja, kalau kan sebenarnya peninggalan beliau itu merupakan hak seluruh ahli waris. Tentu dalam hal ini Bu Ratna tidak bisa memutuskan sendiri, harus kesepakatan seluruh keluarga. Bagaimana nih kita ikhlaskan atau kita ambil karena ini hak kita. Dalam Islam dua-duanya dibenarkan. Ketika kemudian ibu mengatakan ambil dengan segala konsekuensinya. Tapi ketika keluarga musyawarah mengatakan daripada kita ribut, daripada kita yang dolim, mending didolimi aja deh. Dalam hal ini ya, mending biar mereka mendolim kita. Ya sudah, itu urusan mereka dengan Allah nanti. Ya sudah, kita selamatkan yang masih ada aja. Jadi hal yang seperti itu jamak terjadi. Saya punya jamaah itu di Villa Taman Kartini. Beliau punya tanah 1000 meter. Beliau minta ada orang suruh jaga tanah itu. Lama-lama yang jaga tanah ini kan anaknya mulai gede, mulai nikah. Dibangunin rumah di sebelahnya. Di tanah orang itu juga. Lama-lama adiknya nikah lagi, bangun rumah lagi sebelahnya. Hampir 200 meter kepake tanahnya itu. Kan orang kaget loh. Yang kita izinkan kan cuma yang satu. Kok kenapa pada bikin rumah semua? Diusir, nggak mau pergi. Kita ganti rugi malah. Akhirnya oleh jamaah saya dipager 200 meter itu udah terserah. Urusan kamu dengan Allah, yang penting 800 meter tanah saya aman. Jadi kalau ibu mau ngambil sikap begitu ya enggak apa-apa. Tapi kalau ibu misalnya keluarga enggak terima kita ambil dengan segala konsekuensi, silakan saja. Ibu punya dua hak dalam Punya hak kan? Iya, punya dua hak. Apakah hak mau mengambil atau ya sudah menyatakan. Tapi ibu tidak bisa ngambil sendiri putusan. Kecuali itu hak ibu, ya. Kecuali nanti ternyata setelah dihitung-hitung itu bagiannya Bu Ratna. Oke, karena bagian saya sudah saya ikhlasin daripada saya ribut misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi mau tanya katanya. Oke. Siapa dulu? Pak Pur. Siapa Rafi? Rafi bagus katanya Rafi. Oh iya, jangan. Keren. Jarang-jarang lah ini. Dia soalnya nanya sama saya, kan saya nggak bisa jawab, hanya Oh, gitu. Allah yang tahu. Yes, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kayaknya di luar materi ya. Ya. Kan kita sih, kan dari kecil saya diajarin kalau segala hal yang terjadi ke diri kita tuh pasti yang terbaik ya Ustaz. Terus. Katanya gitu, pasti yang terbaik. Nah, itu kalau menurut saya tuh sebenarnya ada beberapa hal yang terjadi itu ya yang terbaik gitu. Tapi saya pokoknya itu yang terbaik. Nah, itu kenapa seperti itu Ustaz pertama. Yang kedua saya ada study case gitu Ustaz ya. Jadi misalnya ada sebuah keluarga gitu ya Ustaz. Jadi keluarganya saya bilang mungkin ekonominya kurang baik lah. Nah, saat ekonominya sudah kurang baik, keluarga ini juga diberikan ujian berupa anak yang berkebutuhan khusus. Iya, maksud gitu. Nah, rasanya kan sulit banget buat bilang, oh iya ini yang terbaik buat mereka gitu. Rasanya kan itu kayak, ya ini enggak yang terbaik gitu. Tapi kenapa kita harus selalu dipaksa gitu ya? Dan semua orang pasti bilang, iya ini yang terbaik gitu. Ya sudah. Segala masalah yang terbaik. Nggak apa-apa, lah mudah. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari rumahnya sih. Saya mau cerita aja dulu ya. Ini konon ceritanya ada di dataran di daerah Cina katanya. Daerah bangsanya Bu Nani. Ya, ini konon ini cerita legenda di Cina. Konon ini ya. Saya pernah baca, sehingga saya juga pernah dengar ceritanya juga. Ada seorang anak muda yang mohon maaf pincang. Gini. Ada seorang anak muda yang gagah
yang semua orang memujinya gitu ya. Suatu saat dalam satu adegan berkuda dia terjatuh dan pincang. Semua orang mengatakan, aduh sayang ya kamu ini gagah tapi pincang, gara-gara apa namanya jatuh itu. Terus tiba-tiba saat itu ada wajib militer, di mana semua anak muda harus berperang. Ya termasuk yang tidak terpilih. Akhirnya orang bilang, ih untung kamu ya, kemarin dia bilang berkasihan sekarang untung kamu ya pincang jadi kamu nggak jadi ikut dalam hal itu. Itu ada ini contoh aja. Terus ada cerita dari Timur Tengah itu juga. Ada seorang raja kanibal yang senang makan manusia saat itu. Di kampung itu ada anak muda yang buta yang saat itu termasuk dalam yang diciduk oleh raja kanibal itu. Terus kemudian begitu yang sehat-sehat anak muda saya kan semua disembelih dimakan sama raja itu. Begitu yang buta ini dia bilang, buta pasti saya ada mesin aja nggak ngapain. Jadi kadang satu sisi seperti sebuah ketidakberuntungan, tapi ternyata bagi ternyata saat itu menyelamatkan bagi dia. Nah, terlepas dari cerita itu benar atau tidak benar ya, terlepas dari benar atau tidak benar, saya nggak tahu pernah nggak kita ngalami sesuatu yang tadinya kita istighfar itu, tapi belakangan kita syukuri. Jadi ada satu kejadian di mana kadang kita istighfari karena saking nggak kuatnya kita, tapi belakang hari justru kita syukuri. Nah, saya nggak tahu abang pernah ngalami itu apa tidak. Nah, tapi terlepas dari itu, saya mau sampaikan lagi begini, sependek yang saya pahami bang ya. Apapun yang datangnya dari Allah, itu nilai dasarnya adalah baik. Dan apapun yang datangnya dari Allah, itu nilai dasarnya adalah rahmat. Hanya saja kadang apa yang Allah mau untuk hambanya, itu tidak sesuai dengan maunya hamba itu. Sehingga kadang hamba itu mengatakan ini takdir buruk ini. Nah, jadi istilah takdir buruk itu merupakan ungkapan dari manusia yang merasa ketetapan Tuhannya itu tidak sesuai dengan harapan. Allah cuma berkata begini bang, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi ada sesuatu yang kamu suka tapi ternyata itu tidak baik buat kamu. Dan ada hal yang mungkin kamu suka tapi ternyata yang kamu tidak suka tapi itu ternyata baik untuk kamu. Jadi ada hal yang mungkin tampaknya kita suka tapi ternyata tidak baik. Ada hal yang tampaknya kita tidak suka ternyata itu baik untuk kita. Contoh yang paling sederhana, sewaktu saya masih kecil bang, itu kalau saya nggak doyan makan, olahan ibu saya itu marutin temulawak bang, rasanya pahit itu bang. Itu karena saya tahu itu pahit, saya lari bang, nggak mau dikasih minum temulawak itu bang. Dan saat itu dikejar oleh ibu saya, ditangkap, dicekokin pakai kain, jadi temulawak itu parutannya taruh kain dipaksa gini bang. Dalam hati saya bang, saya berkata begini, ini ibu saya kejam banget ya, masa anaknya yang unyu-unyu dikasih temulawak. Belakangan bang saya baru tahu, ternyata ibu saya sayang pada saya bang. Ketika saya kena asam lambung, ada seorang dokter bilang sama saya, Ustadz minum temulawak. Sejak itu sampai sekarang bang, kalau tukang jamu ada temulawak bu. Dulu saya nggak suka temulawak, pahit bang. Tapi begitu saya ngerti manfaat temulawak, saya cari temulawak. Itu diantaranya. Terus contoh yang lain gini bang. Kan ayah saya dikasih Allah ayah saya kan. Saya termasuk yang dulu pernah nyesel punya bapak saya bang. Bapak saya tuh nggak asik orangnya, menurut saya saat itu. Iya, teman-teman saya main. Nggak pernah dipanggil orang tuanya untuk pulang guna ngaji, guna sholat. Sementara saya baru main suruh ngaji, suruh sholat, suruh apa macam-macam. Pokoknya orang tua saya disiplin sekali. Saya sampai bilang saya nggak asik bapak saya ini. Dan keras disiplinnya beliau itu keras sekali. Sampai saya kelas 3 SMA bang. Kelas 3 SMA itu saya sujud syukur punya bapak saya itu. Dulu saya nggak suka punya bapak-bapak saya, kelas 3 SMA saya sujud syukur bang, punya bapak-bapak saya. Saya dalam hati saya berkata, kalau bapak saya nggak kayak bapak saya, jadi apa saya ini? Bisa dipahami bang ya? Jadi kadang memang sesuatu itu tidak bisa kita pahami saat ini, tapi di belakang hari kadang kita memahami itu. Nah, yang kedua itu patokannya, saya tidak mengatakan pasti yang terbaik, enggak, cuma saya mengatakan apapun yang datang dari Allah, nilai dasarnya adalah baik. Apapun yang datang dari Allah, nilai dasarnya adalah rahmat, nilai dasarnya. Nah, terus Allah berpesan gini bang,
perintah Allah kepada kita sederhana saja, yaitu ana inda dzanni abdi bi. Aku mempersangkakan hambaku kepadaku. Terserah, mau sangka baik lebih baik yang terjadi. Mau sangka buruk tanggung risikonya. Gitu aja Bang. Jadi kalau saya pribadi, ketika terjadi hal yang nggak sesuai dengan selera saya berusaha melihat sisi baik dan seburuk-buruknya keadaan. Saya tetap bisa berbaik sangka pada Allah Bang. Karena kalau saya bersangka pada Allah, yang rugi saya sendiri Bang. Maka saya berusaha untuk berbaik sangka pada Allah. Kadang gini Bang, kadang hikmahnya ketemu juga Bang, tapi kadang nggak ketemu juga. Kalau yang ketemu, alhamdulillah kita mudah mensyukurinya. Yang nggak kunjung ketemu, paling mentok saya katakan, saya yakin di balik semua ini pasti ada hikmah kebaikan. Saya yakin aja udah. Ya. Nah dan qadarullah, selama kita punya keyakinan itu, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ya. Tapi kalau kita udah berusaha pada Allah, kata Allah terserah sih, tapi tanggung resikonya. Kan Allah itu di Al-Quran sederhana aja. Kalau abang buka di surah Al-Kahfi ayat 29, kata Allah, "Faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur." Mau beriman silakan beriman, mau ingkar silakan ingkar. Tapi di situ kasih tahu Bang resikonya kalau ingkar Bang. Itu seperti itu. Jadi kembali pada kita sih Bang sebenarnya. Kalau statement tadi sudah terima aja ini pasti yang terbaik. Saya belum pernah baca sih ayat atau hadis yang bunyinya begitu. Cuman yang tadi yang saya katakan, apapun yang datangnya dari Allah itu nilai dasarnya adalah baik. Itu ada di surah Ali Imran ayat 26 Bang. Dia dikal khair, di tanganmu ya Allah semua kebaikan itu. Kalau yang satu lagi ada di Al-A'raf ayat berapa saya lupa itu. Kalau nggak salah 67 ya. Warahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Kalau yang tadi hadis qudsi Bang, ana inda dzanni abdi. Kalau itu ada yang saya tahu. Jadi apapun yang datangnya dari Allah, nilai dasarnya adalah baik. Apapun yang datangnya dari Allah, itu nilai dasarnya ada rahmat. Dan menarik Bang, ada beberapa orang tua yang diberi anugerah oleh Allah anak dan kebutuhan khusus itu, biasanya mereka ini punya kelebihan yang ekstra yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang biasanya. Ya, wallahu alam, nyatanya seperti itu. Ya, tentu bagi mereka yang berhasil mengelola itu dengan benar. Tapi memang ada beberapa yang gagal, ya kembali lagi itu ujian semuanya. Ujian kan tidak hanya kesedihan, kebahagiaanmu juga ujian. Banyak juga orang yang gagal dengan ujian kebahagiaan juga kan? Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, siapa lagi mungkin Pak Pur? Pak Pur. Monggo. Monggo. Ya. Oh, menjelaskan. Nama gitu dulu. Tes. Mau ngetes saja kok sound systemnya nggak dengar tadi. Taunya kurang dekat ustadznya. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi doa orang tua tadi Rabbana atina bukan ya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya Ustaz ya. Betul Ustaz. Kalau surat doa sapu jagat yang saya sebutkan tadi ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada dasarnya di Al-Qur'an Ustaz. Ayat berapa ya jemaah? Surat berapa? Yang ceramah siapa? Hah? Al-Baqarah berapa yo? Hah? 201. Iya. Karena saya udah buka duluan soalnya. Kalau doa untuk anak dan istri itu apa ya? Doa aja. Allah Rabbana hablana iladun. Itu surat apa, Dek? Hah? Ini ngetes kan? Tes dulu nih. Surat apa? Pertanyaan Ayo, ada yang tahu nggak? Halo? Oh, itu lihat dari Google. Nah, pertanyaan saya, surat tadi ini dari mana, Ustaz? Ada Quran ada nggak? Al-Isra ayat 24. Al-Isra ayat 24. Alhamdulillah. Ya, tadi saya coba cari-cari nggak ketemu soalnya. Ada Ustaz ya, terima kasih Ustaz. Itu aja pertanyaan saya, tapi saya mau nambahin lagi Ustaz. Tadi ada silaturahim dari teman-temannya orang tua kita. Kemarin itu kita pergi sekeluarga, saya nih Ustaz. Keluarga di Sumatera Barat kita rame-rame, sampailah ke Harau namanya. Air terjun Harau, kita nginep di sana. Dan ketika itu Harau itu memang tempat tujuan wisata. Tetapi ada suatu daerah agak jauh. Kita tahu teman mama saya di sana tinggal. Yang dimana suaminya udah meninggal. Dia punya anak 2 dengan anaknya yang 1 di sana pulang kampung.
Jauh. Saya datangin kakak beradik ke sana. Kelihatan sekali Ustaz. Senang sekali kita datangin itu. Kakak beradik kita datang ke sana. Sangat betul-betul itu kelihatan sekali dia senang sekali. Itu memang dia dekat sekali sama mama kami dulu waktu masih di Pekanbaru. Itu pulang ke kampung dan jauh kampungnya dari jalan raya itu jauh. Jadi kita datangin berapa orang kita kakak beradik itu terbukti benar-benar senang banget dan kita juga senang melihat dia senang kan gitu Ustaz ya. Bunda Bapak senang juga di sana. Alhamdulillah. Jadi ini pengalaman mungkin yang lain juga coba lah ya. Saya rasa silaturahim buat bekas orang tua kita, teman-teman orang tua kita itu bagus. Saya coba sekali, udah pernah laksanakan. Alhamdulillah bagus. Saya rasa itu aja Ustaz. Jadi ngetes aja tadi. Jadi Al-Isra 24. Saya sudah pura-pura nggak tahu. Jackson ternyata nggak tahu. Makasih Ustaz. Jadi apa yang membuat orang tua kita senang semasa hidupnya itu membuat beliau senang pula pada saat kematiannya. Jadi kalau memang itu semasa hidup beliau akan membuat beliau senang, maka itu juga akan menyenangkan beliau. Saya kira itu. Itu insya Allah di sana ibunda tersenyum. Nah, belum pernah mimpi ketemu ibu? Belum. Ya. Terus. Ya, yang mana ini? Jadi gini, bagus. Bukan hadis Pak, kejauhan bukan ayat Pak hadis. Tapi tidak apa-apa. Jadi gini Pak Yasin, saya jawab. Fa'abawau yuhawidani au yunasiranihi itu ada yang memaknai bukan berarti orang tuanya yang buat dia Yahudi atau Nasrani. Tapi ada yang mengatakan pergaulan sekitarnya itu yang mewarnai kehidupannya, apakah dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau yang mempengaruhi untuk berubah dari fitrahnya. Nah, saya mau terangkan dulu gini, ini catatan penting ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, semua kebaikan anak orang tua mendapat bagiannya, tapi tidak untuk keburukannya. Beliau berdalil pada hadis Nabi Pak, muttafaqun alaih Bukhari Muslim, di mana Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi bahwa amal itu dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Orang tua pastinya ingin anaknya baik, makanya dia hanya dapat kebaikan anak itu. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya tidak baik. Sehingga kalau ada anak yang tidak baik, dia tidak mendapatkan bagian dosanya. Kecuali ini nanti membenarkan pernyataan Pak Jackson. Kecuali dalam ketidakbaikan orang tua itu kecuali dalam ketidakbaikan anak itu ada andil orang tua Pak Jackson. Itu betul Pak. Kecuali dalam ketidakbaikan anak itu ada andil orang tua. Ini membenarkan pernyataan Pak Jackson tadi. Misalnya maaf nih, orang tua ngajarin anak bohong. Maka kalau kedepannya dia jadi pembohong, maaf, orang tua dapat bagian dosanya. Kenapa? Karena dia ngajari anaknya bohong. Misalnya anaknya diajari tidak bertanggung jawab dengan tidak bayar utang. Nah, anaknya ngelihat tuh. Nah, maka nanti orang tua bertanggung jawab. Nah, itu betul Pak Yasin. Dalam hal itu seperti itu penjelasan Pak Yasin. Wallahu a'lam. Jadi orang tua akan bertanggung jawab kalau ketidakbaikan anak itu ada andil orang tua dalam itu. Tapi kalau orang tua udah berusaha mendoakan, mengingatkan, mendidik, namanya anak kadang balelo ya. Maka insya Allah orang tua nggak dapat bagian dosanya. Insya Allah. Karena orang tua udah berusaha. Wallahu a'lam bishawab. Itu bayar sendiri. Ibu. Udah mau makan. Udah mau makan. Jangan. Ustaz mau tanya, kan Allah tuh akan membalas semua dosa. Membalas doa-doanya. Tapi kenapa kok, kan sebetulnya gampang kalau Allah mengabulkan semua permintaan kita. Tapi kok kenapa ya setiap yang kita inginkan selalu tidak dikabulkan? Tidak dikabulkan ada. Enggak semuanya. Enggak segampang ya. Apa rahasianya apa gitu? Kan enggak gini. Kan Allah janji mau mengabulkan kan? Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi bersabda, selama dia tidak terburu-buru mengatakan bahwa doaku tidak akan dikabulkan, maka dia akan dapatkan satu di antara tiga hal.
Ini janji Nabi dalam hadis surat Al-Hakim. Kemungkinan pertama dipercepat pengabulannya, atau yang kedua Pak, ditunda pengabulannya, atau yang ketiga Pak, Di akhirat dibalas. diselamatkan dia dari musibah Iya. setara dengan kebaikan yang dia minta. Jadi mungkin Bapak minta apa tidak kunjung Allah kabulkan karena doa Bapak lagi Allah pakai untuk menyelamatkan Bapak dari hal-hal yang Bapak Lebih tidak buruk, tahu. Pak. Nah, jadi kita baik sangka aja sama Allah. Tapi kalau Bapak mengatakan kayaknya doaku nggak dikabulkan deh, udah selesai deh. Wassalam. Karena udah suudzon sama Allah. Tapi selama kita masih berbaik sangka pada Allah, 3 ini kemungkinan yang kata Nabi Al-Hakim, di hadis Al-Hakim, dipercepat pengabulannya, atau ditunda pengabulannya, atau diselamatkan dari musibah setara dengan kebaikan yang kita minta. Saya kira itu. Allah alam. Itu pasti dikabulkan, pasti. Ya. Asal kita jangan suudzon sama Allah. Ya. Itu dalam hadis Al-Hakim. Udah. Cukup? Jadi doa. Baik. Langsung doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghaffar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li ashabil huquq lil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah urusan kami ya Rabb fitini wa dunya wal akhirah. Ya Allah limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ya.